Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Nah, pada video kali ini akan saya bahas materi terkait perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Di sini sudah ada sebuah siku-siku, yaitu siku-siku ABC yang terdapat siku-siku pada sudut B-nya. Untuk perbandingan trigonometri itu sendiri nanti ada sin, cos, tan, kosekan, sekan, dan kotangen. Baik, di sini akan saya tentukan dulu. Kan di sini ada A, B, dan C. Pada sudut A kan menghadap sisi BC. Maka panjang BC saya simbolkan A kecil. Jadi sudut A menghadap BC, maka di sini saya tulis menjadi panjang A yaitu setara dengan BC. Lalu di sini sudut B menghadap sisi siapa? Yaitu sisi AC. Maka AC ini saya simbolkan dengan B kecil. Yang terakhir sisi ini. Sisi ini kan menghadap ini. Sudut C menghadap sisi AB. Nah, sisi AB saya simbolkan dengan C. Maka C kecil ini ya, maka panjang AB itu setara dengan C. Sama halnya ini BC, panjang BC setara dengan A, AC setara dengan B. Ini simbol ya, ini bisa kan nanti hasilnya angka gitu. Kita cari perbandingan trigonometrinya. Seperti yang saya tadi katakan, perbandingan trigonometri itu ada sin, cos, tan, dan sebagainya itu tadi. Ada 6. Saya cari dulu perbandingan sudut A-nya. Nanti ada sudut A dan sudut C. Untuk sudut B tidak, sebab di sini sudah diketahui sudutnya 90 derajat karena dia siku-siku. Baik, untuk sudut A. Nah, pada sudut A di sini kan ada sin, maka sinnya apa? Sin sudut A. Sin sudut A maka sin A. Nah, kan sudutnya A toh, gitu ya. Nah, sin itu diperoleh dari perbandingan apa? Perbandingan depan miring. Atau demi, sin demi. Nanti aja saya ajari cara singkatnya biar kalian paham. Sin A, ini kan sin A. A itu di sini depannya sudut A apa? Yaitu A kecil. Sampingnya sudut A yaitu C. Lalu sisi miringnya A yaitu B gitu ya. Maksudnya sin A itu perbandingan dari depan miring, depan dibagi miring, maka depannya sudut A apa? Ini kan depannya sudut A yaitu A. A kecil maksudnya dibagi dengan miring. Sisi miringnya yang mana? Sisi miringnya yang B. Ini kan, ini sampingnya A, ini benar sampingnya A tapi dia miring, maka ini miring. A per B. Sin demi. Nah, ini bisa kalian singkat menjadi, untuk mencari sin, maka sin demi. Sin didapat dari depan dibagi miring. Itu ya. Ini depannya, ini miringnya. Lalu ada cos. Cos A sama dengan cos itu samping dibagi miring. Baik. Sampingnya A tadi mana? Sampingnya A yaitu C. Yang miring yang mana? Yaitu yang B. Ini kan A, ini depan, ini samping, ini miringnya milik A. Maka diperoleh C per apa? Miringnya yaitu B. Kalian bisa pakai singkatan menjadi cos sami. B sami-sami. Cos sami, samping dibagi miring gitu ya. Lalu ada sin, cos, ada tan. Tan A sama dengan
depan, samping. Depan dibagi samping. Depannya sudut A yang mana? Depannya sudut A yaitu A kecil. Oke, baik, pintar. A kecil dibagi sampingnya A mana? Sampingnya A yaitu C. Oke, pintar. Lalu bisa kalian pakai singkatan biar lebih paham. Tan itu diperoleh dari perbandingan depan atau D samping, desa, tan, desa. Maka di sini sin, demi, kos, sami, tan, desa. Kalian pahami ya untuk singkatan-singkatannya biar lebih mudah mengerjakan soal. Ada sin, kos, tan. Ada kosekan. Kosek A. Kosekan A. Nah, untuk kosekan A itu setara dengan kebalikannya sin. Sin kan tadi A per B, maka kosekan itu menjadi B per A. A-nya gini. B per A. Tuh maaf nggak kelihatan. Gimana? Balik lagi ya. Untuk sin A kan A per B. Kosekan A maka kebalikannya dari sin A, sebab sin A itu 1 per kosekan A, maka tinggal kosekan A hasilnya kebalikan dari sin A. Kalau sin A A per B, maka kosekan A B per A, gitu aja. Kalian pahami sin cos tan aja, nanti untuk kosekan, sekan, dan kotangan menyusul, pasti bisa. Kalau ini 3 bisa, kalian pegang 3 saja, nggak usah hafalan semua. Pahami 3 ini saja, nanti yang lain akan bisa. Maka kosekan gandengannya sin ya. Lalu ada sekan. Sekan A. Nah, untuk sin itu setara dengan 1 per cos ini, kosekannya. Lalu untuk sekan itu setara dengan cos. Bukan setara ding, 1 per cosnya. Nah, gini saya tuliskan. Kalau cos A-nya C per B, maka sekan A-nya kebalikannya, sama persis dengan ini, menjadi B per C. Gitu. Lalu yang terakhir ada kotangan A, atau bisa ditulis kot A. Ini udah ada pasangannya dengan itu, kebalikannya. Ini pasangan dengan itu, kebalikannya. Lalu kot, berarti yang terakhir apa ini? Dengan tan, kotangan A dengan tan. Kalau untuk hasilnya tan A per C, maka kotangan A hasilnya C per A. Kalau kotangan A hasilnya C per A, maka tangan hasilnya A per C, seperti ini. Itu ya, ini perbandingan sudut A. Lalu bagaimana dengan sudut yang C ini? Sudut C saya tulis di kertas selanjutnya. Sudut C. Perbandingan yang sudut C ya. Nah, sudut C-nya. Sudut C di sini. Tadi ada sin A, tapi sekarang menjadi sin C. Sin C. Sama halnya dengan sin A, sin C kan artinya apa? Yaitu depan miring atau sin demi, depan miring, sin demi, depan miring. Kita perhatikan pada sudut C di sini. Ini kan sudut C. Sudut C, depannya sudut C apa? Oh, C kecil, tulis di sini. C dibagi dengan D, depan, miring. Oh, miringnya yang B. Ini kan sampingnya C, yang miring pasti B. Oke, yang miring hasilnya itu B. Itu B. Di sini hasilnya C per B. Lalu ada cos C. Cos tadi apa singkatannya? Kosami. Samping miring. Sampingnya C apa? Oh, A. Miringnya apa? B. Maka hasilnya bingung nggak? Kosami. C sampingnya A. Oke, saya tulis dulu aja.
sampingnya A dibagi miringnya mana? Miringnya kan B. Tulis B. Cos C sama dengan A per B. Lalu ada tan. Tan apa? Bukan tante, tan C. Tan singkatannya tan desa. Maka depannya C mana? Oh, depannya C yaitu C kecil. Sanya apa? Sanya samping. Nih, sampingnya C yaitu A. C per A. Lalu nggak usah lihat gambar lagi, kan kalian anggap saja sudah paham ya. Sin ada kosekan pasti. Kosekan C. Kosekan C kebalikan dari sin, maka di sini hasilnya C per B, kosekannya hasilnya B per C. Lalu ada apa? Ada sekan. Sekan C kebalikannya dari cos C, maka A per B menjadi B per A. Tan C berarti ada kotangan C sama dengan C per A kan di sini, maka kotangannya apa? A per C. Itu ya. Oke, baik. Ini perbandingan trigonometrinya. Untuk soal, misal di sini saya punya soal, belum saya tuliskan soalnya, belum bikin soal. Misalkan gini, contoh. Nah, contoh, misalkan di sini ada segitiga, diketahui segitiga siku-siku, kan pastinya siku-siku ya, pembahasan kita yaitu segitiga siku-siku. Nah, oke. Di sini misal 3, 4. Ini misalkan P, I, R, siku-siku diki ya. Apabila ada soal, tentukan sin R terus apa ini, sin P dan kotangan R, misalkan gini ya. Tentukan perbandingan dari sin R, sin P, dan kotangan R. Ya udah, tinggal cari sin R kan ya. Sin R. Sin tadi apa? Sin demi. Ini tadi. Sin demi artinya apa? Depan. Depannya R apa? Oh, 3. Depannya R 3 dibagi miring. Oh, miringnya belum diketahui. Kalau belum diketahui, kalian cari dulu RP di sini atau Q kecil ya. Ini sudut Q menghadap sisi RP atau di sini anggap Q kecil. Nah, untuk mencari Q kecil sama dengan, untuk mencari ini kan pakai rumus Pitagoras, maka akar dari ini kan 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat, 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat sama dengan akar 3 pangkat 2 yaitu 9 ditambah 4 pangkat 2 16 sama dengan akar 25, hasilnya 5. Oke, baik, di sini hasilnya 5 ya. Nah, sekarang sin R kan sin demi, depannya sudut R nih, depannya apa? Depan 3, miringnya 5, maka sin R nya 3 per 5. Lalu untuk mencari sin P sama dengan kan sama aja, sin P atau sin demi, ini kan P. Sin demi depannya apa? Depannya 4, depannya ini sudut P yaitu 4 ya. 4 per sin demi depan miring, miringnya 5 sama kayak itu tadi. Nah, sekarang kita cari untuk kotangan R. Ini kan tadi udah. Ini udah. Mencari kotangan R. Kotangan R kan setara dengan 1 per tan ya. Maka sebelum mencari kotangan R, kalian cari dulu tannya. Maka tan R yang mana? Oh, ini.
Tan tadi apa? Tan desa. Nih, tan desa artinya depan samping. Tan desa depan, 3 dibagi dengan 4 samping, 3/4. Lalu ini kan tan R itu kebalikannya kotangan R, maka kotangan kan yang ditanya kotangan R, maka 3/4 kebalikannya yaitu 4/3. Nah, ini hasilnya. Tuh, ini contoh soalnya. Itu ya. Untuk soal-soal lainnya akan saya kasih penjelasan di video selanjutnya. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, subscribe. Jangan lupa share juga kalau video ini bermanfaat buat kalian. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.